Dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, marilah sekarang dalam suasana tenang kita berjalan menuju pintu suci. Kita berjalan pelan-pelan dalam 2 barisan. Paling depan sebelah kanan membawa salib dan kiri membawa bendera masing-masing paroki sambil menyanyikan lagu himne Jubileum. Mari kita berjalan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan Itu mic sana, mic sini. Aku berserah. Check this. Dua terus. Oke dong, bener lagi Tuhan. Saya duluan. Tristan. Memasuki pintu kudus-Mu, dan biarlah rahmat kerahiman-Mu mengalir dalam seluruh organ tubuh dan jiwa raga kami. Sembuhkanlah kami, jiwa raga kami dari sakit penyakit dan dosa-dosa kami. Berilah pula kami hikmat untuk memahami sabda-Mu dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Seperti para kudus yang telah mengabdi gereja dengan setia, semoga ziarah ini memperdalam iman, pengetahuan dan kasih kami kepadamu melalui Kristus penebus kami. Amin. Sekarang dipersilahkan satu persatu secara berurutan mencium pintu suci. Persembahkanlah segala beban-beban hidupmu, kelemahan, dosa-dosamu, sakit penyakitmu, kegelisahanmu, kekecewaanmu, keputusasaanmu, harapan-harapanmu, ungkapan syukurmu. Mintalah Tuhan untuk menjamahmu secara khusus. Kita percaya bahwa Yesus pintu keselamatan kita akan memberikan kelegaan dan menyelamatkan kita. Silakan. Baik, mohon perhatian untuk semuanya. Untuk tata gerak di depan pintu ada 2 pilihan, bisa berlutut maupun berdiri. Jadi teman-teman silakan baca saja yang ada sekaligus membawa intensinya masing-masing. Jadi tidak perlu terlalu lama ya. Silakan.
Kamu Praya kan? Siapa yang tugas dari Praya? Bintang. Itu Bintang. Nggak usah kamu. Bintang, kamu lektor ya? Udah siap dulu dah, nanti kamu gini sendiri. Nanti sama petugas yang lain ziarahnya. Oke, ke sakrisnya langsung ya. Bintang, sama siapa baca lektor lagi satu? Hah? Bima apa mana? Yang mana orangnya? Oh dari Bima maksudnya. Panjang. Ya udah. Mana kontingen dari Bima ya? Siapa yang tugas lektor? Tahu nggak? Steffi. Ada. Ya. Ada Steffi nggak? Dia lektor. Biar lu siap duluan. Masa kasih. Jadi Angel standby di samping tuh. Iya. Oke. Setelah ini tuh masih doa. Masih lama, setelah itu hanya dibacakan ini aja sih. Itu mereka harus doa yang setelah pengakuan dosa itu ya. Itu masih lama banget. Dan setelah itu mereka doa segala macamnya kan kode Angel nanti. Angel berdiri. Soalnya Angel udah mengaku, Angel mau ikut ini. Itu salib apa? Kan dari pokok berkatnya sampai selesai dulu. Masa? Oh. Itu di arahan sana. Saya kira dia itu kayaknya duluan ke atas nih. Iya, ikut peralatannya. Saya tanya pokok tadi. Ada petunjuknya. Di mana? Maju bersama satu hati kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nanda. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Mengapa kalau joget, tenaga kita itu seperti susah sekali lelah. Tapi kalau diterpa masalah perasaan dan percintaan, cepat sekali lelah. Inilah yang coba kita cari jawabannya dalam konteks misa penutupan JOMK ini. Juga gereja merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang memang selalu ditempatkan pada hari Jumat setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Para Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman muda yang saya kasihi dalam Tuhan, pada tempat pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan waktu yang indah untuk kita melaksanakan JOMK tingkat dekenat, yang memang kalau kita refleksikan lebih dalam, Tuhan sangat mencintai kita semua karena telah membuka perjumpaan kita dengan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis yang juga menjadi salah satu pelindung untuk paroki di dekenat kita, yaitu Paroki Praya. Dan kita tutup dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang memang rasanya kebetulan tetapi sangat istimewa. Tadi saya langsung tulis di caption, status dan story, ini adalah JOMK yang super blessed gitu. Kenapa? Penuh rahmat. Bayangkan kita tutup dengan kita menjadi kelompok pertama yang melewati Porta Santa. Di antara gereja-gereja yang akan dibuka dan sudah dibuka di dekenat ini, bahkan di keuskupan kita, kelompok orang muda yang pertama kali melalui pintu suci, cumanlah orang-orang muda dekenat NTB. Kamu cari di mana lagi, di mana ada sekelompok orang muda melalui pintu suci. Hanya di NTB, di puncak perjumpaan kita. Ini tentu bukti bahwa jangan takut karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan selalu jatuh cinta pada kita, Tuhan selalu punya hati untuk kita. Maka di Hari Raya Hati Kudus Yesus ini, pertanyaan penting adalah, adakah hatiku selalu terbuka dan terarah kepada Allah? Hanya ketika membiarkan hati kita dibalut dengan casing hati ilahi yang kita rayakan hari ini, kita tidak akan mudah menjadi generasi yang rapuh seperti stroberi. Marilah kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala
sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Ciri hati manusiawi yang disepuh oleh hati ilahi itu bila terpikat pada yang hilang, tertarik pada yang terpecah dan sedang terpuruk, berbelas kasih kepada yang bersalah atau berdosa. Para Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman orang muda Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang selalu dirayakan di Jumat setelah merayakan Pentakosta. Mengapa perayaan ini dirayakan setelah Pentakosta? Untuk mengingatkan kita bahwa anugerah terbesar dari Pentakosta adalah buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pemaafan, penguasaan diri, dan lain-lain. Dan dalam bacaan kedua kita telah mendengar bagaimana Santo Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah telah dicurahkan ke dalam hatimu oleh Roh Kudus yang telah kita terima. Maka perayaan Hati Kudus Yesus itu mengingatkan kita akan roh yang sudah kita terima pada Pentakosta jangan sampai hilang dari hati. Ketika kita kehilangan roh Allah itu dari hati, maka pada saat itulah kita akan gampang menjadi pribadi yang goncang dan goyah. Kalau kita dengar di awal-awal perjumpaan kita ada yang kerasukan, sebenarnya bukan karena roh jahat yang masuk, tapi kegoncangan hati karena ada persoalan-persoalan perasaan yang memang tak dapat kita hadapi dengan kekuatan tubuh. Makanya tadi di bagian awal saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kenapa kalau joget orang itu tidak ada capek-capeknya. Tapi giliran tersinggung sedikit dan disentuh sedikit perasaan, gampang sekali orang rapuh. Kenapa? Kita kan bisa lihat dari beberapa kali pertemuan ini. Pas sesi semua redup. Pas lagu joget, semua bangkit. Seperti tidak ada lagi tenaga loyo tadi waktu sesi itu. Kenapa bisa begitu? Atau juga begini, saya sering diajak sama teman-teman OMK Mataram, itu mereka ajak pergi main futsal sekitar jam 10, jam 12 malam. Saya bilang ini kalau bahasanya lagu ini, cinta ini membunuhku. Maksudnya baik ajak pergi main, tapi ajak kita yang sudah tua jam-jam segitu itu sama dengan membunuh kita mati cepat. Tapi yang saya mau kagumi begini, kenapa mereka itu makin tengah malam makin menyala tenaganya? Kalau yang berhubungan dengan sentuhan fisik, joget, main bola. Tapi coba kalau seperti doa rosario, sharing kitab suci, apakah semenyala itu kakak-kakak? Tidak kan? Pertanyaannya mengapa? Mengapa? Kalau kita tanya dalam konteks kita orang timur, bisa saja jawabannya begini. Kenapa semakin malam kita semakin menyala? Karena apa? Mungkin karena kita didoping dengan bakar menyala. Kira-kira gitu ya Bapak Darius ya. Kita kan biar loyo kalau sudah masuk bakar menyala, makin menyala kita punya tenaga. Baru-baru saya pulang dari Sumba. Saya diantar oleh satu sopir dari Waingapu ke Wetabula, itu jaraknya sekitar 4 jam. Beliau ini ketua lingkungan. Waktu itu pastor parokinya minta tolong antar saya ke Waingapu. Setiap hari dia PP Waingapu dan Wetabula. Lalu dia bilang apa? Romo, saya itu
kalau pulang dari sini, 1-2 sloki saya minum itu ramuan. Seperti BM begitu. Itu saya dicas kembali. Besoknya saya bisa jalan lagi. Saya lalu bilang begini, tapi jangan lupa Pak Kaling, jangan hanya pakai BM saja kita menyalakan semangat. Kita juga punya Roh Kudus. Doa juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke pertanyaan, kenapa kalau secara fisik itu kita tidak gampang untuk lelah? Tapi secara rohani ketika berhubungan dengan pikiran dan perasaan, kita gampang lelah. Jawabannya, karena kita kurang perawatan jiwa. Kita hanya memperhatikan perawatan tubuh. Kita kalau mau makan, mau berapa kali kunyah, tidak apa-apa. Baru selesai makan, bakso lewat, pesan lagi. Baru selesai makan, go food lagi. Macam tidak kenyang-kenyang dan semangat terus. Itulah kenapa badan kita itu selalu prima. Tapi coba kalau jiwa, kita kasih makan berapa kali sehari. Maka kalau jiwa kita gampang goncang, itu karena memang tidak pernah kita pelihara dan tidak pernah kita kasih makan jiwa kita. Saya rasa pertanyaan menarik kemarin di malam-malam itu, malam pertama, ketika ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan kekudusan orang muda, atau apakah orang muda itu bisa menjadi kudus? Waktu sesi saya sedikit memberikan jawaban tambahan, yang kemudian saya sudah buat di TikTok itu dengan judul, apakah orang muda bisa menjadi kudus? Ya, jawabannya, yang kita alami hari ini adalah bukti bahwa orang muda bisa menjadi kudus atau menuju kekudusan. Bukan orang kudus. Karena orang kudus itu label yang bisa diterima kalau orang sudah mati. Kalau belum mati, belum bisa jadi orang kudus. Dan jangan lupa, yang sekarang jadi orang kudus untuk kita, dulu itu penuh dosa dan penjahat malah. Waktu dia masih hidup. Dan di dunia, memang kita tidak akan pernah bisa menjadi orang kudus. Tapi kita bisa berjuang menjadi orang kudus atau menuju kekudusan. Kenapa? Karena kita selalu terlekat dengan dosa. Tidak ada yang tidak berdosa sehari. Dan karena setiap hari hampir kita berbuat dosa, maka perlu pengudusan setiap hari. Masalahnya, setelah kita berdosa, seberapa banyak kita datang menguduskan diri. Dibukanya pintu suci, dibukanya sakramen tobat, dibukanya ekaristi dan sakramen gereja, itu adalah proses pengudusan kita dari dosa. Seringkali saya bilang begini, gereja itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang kudus. Kenapa kalau kita misa kita mulai dengan saya mengakui diri berdosa. Begitu mau terima tubuh Kristus juga kita harus akui diri kita sebagai orang tidak layak. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Karena saya tidak pantas, tidak layak. Ada satu orang tua di Mataram, dia pernah bilang begini, Romo, saya kalau prodiakon yang bagi komuni, saya tidak mau terima. Saya bilang, kenapa? Masa dia sebelum bagi komuni, saya lihat pas masuk gereja, dia gandengan sama istrinya, masa saya terima komuni dari dia? Saya bilang, Bapak yang tidak layak itu kalau dia masuk gereja, dia gandeng istri orang, itu baru kau tidak boleh terima. Kalau dia punya istri sendiri, top itu. Tapi saya tidak mau, saya bilang, pasti kau cemburu sama istrinya. Cemburu sama orang itu. Terus kemudian saya bilang begini, coba kita ingat, waktu kita terima komuni, apa yang kita doakan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bukan, ya Tuhan, dia tidak pantas untuk kasih saya komuni. Jadi fokus pada pribadi yang berdosa, dan karena kita berdosalah, kita perlu datang kepada Tuhan. Dan bacaan suci pada hari ini menunjukkan bahwa memang Tuhan cinta pada orang berdosa, walaupun membenci dosa. Di kitab bacaan pertama, Yeskiel tadi itu ya, mengumpulkan domba yang tercerai-berai, cari untuk dikumpulkan. Itulah kenapa di bagian awal saya bilang, hati manusiawi yang disepuh hati ilahi itu bila terpikat pada yang terpisah. Terpikat pada yang terpisah. Nah, ada banyak orang yang kita pisahkan dari dalam diri kita dan hidup kita. Entah karena masalah tersinggung, entah karena masalah percintaan. Tapi kalau kita punya hati ilahi, kita berani untuk memanggil kembali dan bersatu kembali dengan mereka yang pernah kita pisahkan dari hati kita. Maka saya senang melihat ketika sebelum datang JOMK, ada yang terpisah. Setelah ikut JOMK, sudah mulai menyatu. Berarti sukses JOMK-nya.
Artinya kan mental kerapuhan dari stroberi itu bisa diubah menjadi mental kelapa. Nanti kamu bisa lihat siapa yang waktu datang mereka terpisah, setelah kembali JMK mereka bersatu. Berarti benih roh Allah sudah mulai bekerja. Kemudian hati yang disepuh oleh hati ilahi juga itu tertarik pada yang terpecah atau terperosok. Bapak Ibu, banyak yang punya hati yang pecah, retak, bahkan terluka karena masalah apa saja. Tapi tidak semua orang merasa peduli dengan orang yang sedang terpecah hatinya, sedang terluka hatinya. Banyak orang stres karena apa? Ketika sedang mengalami keterpecahan perasaan, keterlukaan hati malah semakin dieliminasi, diasingkan, tidak diajak untuk bersama. Itu kan yang bikin buat orang tambah stres. Dan kalau semakin orang memelihara rasa stres karena keterasingan, maka pada saat itulah jiwanya makin kosong, maka kemudian kita bilang gampang sekali kerasukan. Sebenarnya bukan karena setan yang masuk, tapi karena jiwa kita lagi kosong. Kenapa? Tidak ada support rohani yang kita masukkan. Maka di sesinya ibu psikologi itu, ibu siapa sudah namanya Ope Heri? Tidak, saya mau tanya Ope Heri yang dari Bima, mungkin dia ingat namanya. Sama Pak Vincent, mereka hafal namanya ibu itu. Ibu siapa Hero? Ibu Vero. Itu kan dia bercerita tentang perasaan kita. Apa yang membuat kita terluka, tersakiti. Lalu setelah itu banyak yang mengalami kegoncangan. Lalu dia bilang apa? Kalau kamu rasa ada keterlukaan hati dan kegoncangan jiwa, setelah ini pergi cari Romo, ngomong-ngomong sama Romo, minta pengakuan dosa. Pasti sembuh. Tapi tidak sempat kan? Nah, hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan itu di saat terakhir. Sebelum kita misa penutup, kita diberikan kesempatan untuk betul-betul membuka hati kita yang terluka lewat ibadat menuju pintu suci, pengakuan dosa. Sehingga kenapa kemudian saya bilang, ini adalah jumpa orang muda yang paling penuh berkat. Karena tidak akan ada lagi dan tidak akan pernah terjadi bahwa kita menutupi jumpa orang muda dengan melewati pintu suci. Pintu yang oleh orang Sumbawa sendiri juga belum pernah dilewatin kan? Kan baru dibuka hari Minggu sore, orang Sumbawa belum lewat. Tapi kita yang jadi tamu sudah lewat duluan di ini pintu. Hebat kan? Jadi kekudusan pintu yang baru diberkati oleh Bapak Uskup itu kita yang dapat duluan. Nanti baru orang Sumbawa dapat sisanya kita. Pak Huber mereka, Mama Bista mereka, Ibu Beci mereka dapat sisanya kita. Tapi ini bukan tentang sisa dan tidak sisa ya. Tapi rahmat itu loh. Momen ini adalah bukti Tuhan itu mencintai kita orang muda. Walaupun kita berdosa, justru karena kita berdosa, makanya Tuhan panggil kita. Saya tadi malam ngobrol sama Pak Darius, bicara tentang dosa. Dia bilang, aduh Romo kita banyak dosa ini. Lalu saya bilang, masih ingat di salah satu sinetron, Darius juga yang bilang seperti ini. Tidak ada orang yang bisa menjadi suci tanpa berbuat dosa. Itu kan? Makanya Santo Paulus juga bilang apa? Di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Jadi Bapak Ibu, memang kita tidak diajak untuk berburu berdosa. Kita otomatis pasti berdosa. Tapi ketika kita berdosa, mari kita kembali kepada Tuhan, karena hati kudus Yesus itu terbuka bagi mereka yang berdosa. Makanya salah satu ucapan yang saya ungkapkan adalah, hati manusiawi yang disepuh oleh hati ilahi, bila ia berbelas kasih kepada mereka yang berdosa dan bersalah. Ini tentu pekerjaan tidak mudah. Ketika orang sudah menyakiti kita, ketika orang sudah bersalah dengan kita, ketika kita sudah bertengkar dengan orang, yang paling susah adalah berdamai dan memaafkan. Susah untuk berdamai dengan orang yang pernah menyakiti kita atau kita sakitin. Tapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus yang masuk di hati kita akan bekerja, kita akan bisa memaafkan. Kamu jangan berpikir kami para Romani tidak disakiti, lebih disakiti daripada kamu. Tapi kenapa kami bisa tetap menerima sebagai umat dan memaafkan? Karena kami membingkai hati itu dengan hati kudus Yesus. Walaupun menyakitkan, tapi tetap memaafkan. Kenapa? Bukti bahwa hati kita disepuh oleh kasih ilahi ketika kita mampu memaafkan dan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Karena salah satu buah dari roh adalah
mengampuni atau memaafkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa badan kita bisa lebih katos, kuat, dan tahan banting? Itu karena memang secara biologis kita selalu membuat perawatan dan perhatian kepada badan. Tapi jiwa kita sering mudah rapuh dan hancur bila diterpa persoalan, bila ditantang, yang membuat kita menjadi generasi stroberi. Tapi untuk apa hati kudus Yesus mengalirkan darah dan air? Untuk membalut kelemahan dan kerapuhan hati manusiawi kita. Membersihkan luka dan dosa di dalam hati kita. Membalut kembali luka hati kita untuk kemudian disepuh kasih ilahi. Sehingga kalau mau hati kita aman, hati kita tetap damai, jadikan hati Yesus sebagai casing untuk hati kita. Kalau hati kita teguh dan kuat, dan ada roh Allah yang bekerja di dalam hati kita, tidak usah takut. Apapun tantangan, kesulitan, dan persoalan hidup, pasti kita akan hadapi dengan senyum. Kalau Pegadaian saja punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah, kenapa kita yang punya hati tidak bisa mengatasi masalah tanpa masalah? Yang jadi masalah ketika kita memaksa diri kita dan hati kita untuk bekerja, padahal kita lupa kita punya hati kudus Yesus yang menjadi sumber kekuatan untuk menguatkan hati kita yang lemah, rapuh, tak berdaya, dan berdosa. Selamat untuk teman-teman OMK. Terima kasih untuk kehadiran Anda dalam JOMK kali ini. Tentu tema memang penting, tapi yang lebih penting adalah Anda pulang dengan hati baru, hati penuh sukacita, hati yang sudah dibalut oleh hati kudus Yesus. Sehingga saya harap setelah ini tidak ada lagi cerita lama yang menyakitkan yang masih membekas di hatimu. Pulang dengan hati baru. Tuhan sudah menghapus semuanya itu di pintu suci yang kamu lewati. Pergilah dengan hati baru, bawa sukacita, bawa damai, bawa RTL-mu, supaya di paroki dan di tengah keluarga dan rumahmu, kamu juga bisa menjadi garam dan terang yang baru, buah dari JOMK Dekanat NTB, edisi 24 sampai 27 Juni 2026. Semoga Tuhan memberkati. Santa Maria Immaculata Mataram, 30 OMK beserta pendamping Paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Di bawah tema membangun iman yang militan bagi generasi stroberi. Orang muda Katolik di wilayah Dekanat NTB diharapkan mampu menjadi pribadi yang beriman, tangguh di tengah gempuran tantangan zaman, baik dalam realita maupun dunia spiritual. Bersemangat militan dalam mempertahankan iman dan pantang menyerah dalam mempertahankan kasih Tuhan. Kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana telah direncanakan, tak lupa dari campur tangan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak. Dari tempat ini, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa melindungi dan mengutus orang-orang baik yang peduli terhadap generasi muda Gereja Dekanat NTB Keuskupan Denpasar. Kami juga berterima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama kepada Sang Mulia Bapak Uskup Denpasar, jajaran Kuria Keuskupan Denpasar, Sekjen, Bikjen, Deken NTB, Sekretaris Eksekutif Komkep KWI, Ketua Komkep Keuskupan Denpasar, Pembimas Katolik Provinsi NTB, para pastor paroki dan pastor rekan NTB, suster dan frater Pusat Paroki Keuskupan Denpasar, Direktur DSAK KWI, para donatur yang tak dapat kami sebutkan satu-satu, pastor paroki, pastor rekan, beserta DPP dan umat paroki sang penebus doa besar selaku tuan rumah. Jangan putuskan ikatan persaudaraan iman yang telah terjalin hanya karena terbentang jarak yang memisahkan. Tapi ingatlah selalu kenangan dan perjuangan kita dalam membangun iman
Tuhan sedang menanti buah dari apa yang kita tanam semoga aku dan kamu dapat menjadi kita yang ditakdirkan Tuhan untuk menunjukkan gerejanya. Demikian laporan panitia, dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman panitia, baik yang dari Paroki Sumbawa Besar, juga teman-teman panitia dari setiap paroki yang tergabung dalam panitia ini. Dari tempat ini selaku penanggung jawab mengucapkan terima kasih terutama maaf jika ada kesalahan yang kurang dalam koordinasi kita. Selanjutnya kita dengarkan sahabat kasih dari Pastor Paroki Sumbawa Besar selaku tuan rumah Pada Mariano, kami persilakan. Salam. Sudah diwakili oleh Ketua Pak Winda dengan segala ungkapannya dan kita jelas. Mereka plong oke. Saya juga demikian. Perasaan saya plong juga. Hampir tidak jadi. Saya mau kayaknya tidak jadi. Karena dana pemerintah yang sedianya itu kosong lompong. Lalu diskusi dalam pertemuan para pemasok dengan NTB. Jadi terus kalau Cece dulu sekosupan nggak bisa, orang sedekatan nggak bisa, saya yang dia. Kayaknya kalau Cece udah bulan kemarin. Belum jadi nggak jadi akhirnya belum bahkan 10 kegiatan sejak Jumat yang lalu mulai Sabtu Minggu saya itu stres Pastor Baru Pastor Baru Minggu pagi itu satu baru, sudah 7 anak, sore pelantikan DPP, Prodiawan DKP, Seninnya visitasi kanonik, Selasanya pembukaan JMOK, lalu juga termasuk Kortasata Minggu sore, dan akhirnya supaya diberkati Kortasata itu JMOK peserta orang yang pertama mengadakan ziarah jubileum di Kota Santa Petrus di Paroki Sumbawa Besar. Paksa semangat dosa saya lingkungan. Menurut NTB, terima kasih kepada Romo semuanya. Saya mengucapkan selain menggaplong perasaan sukacita bahagia, bersyukur akan jerih lelah panitia semua penanggung jawab PPU Rombongan. Dana itu terkumpul dari teman-teman dari tuan rumah jual Erwin, jual gambar paus. Berapa laporan sudah? Jual paus yang dapat segitu. Akhirnya ditutup oleh Tuan Allah dari mana tuan rumah juga berada besar dana ini, bahkan juga tuan rumah selain demi suksesnya JMOK berbalik cari duit kemana dan akhirnya sukses selalu ya. Terima kasih para donatur, terima kasih teman-teman panitia yang telah tadi ungkapan kelelahan si Winda dari kecapean, kita semua capek, peserta capek. Karena apa? JMOK yang tahun ini semua satu istimewa luar biasa. Karena apa? Waktunya padat, ya. Waktunya padat, lama, waktu istirahat kurang, dan ini dasar kesuksesan acuannya dari TOT yang tahun lalu juga diadakan di situ. Akhirnya kami terima kasih kepada siapa donatur yang tidak pernah bisa kami sebutkan semuanya, tapi yang jelas terselenggaranya ini kami tuan rumah juga ketir-ketir ketika Linda dengan panitianya, tolong kami bantu karena kami muda-muda semua. Oke, BPP Pastor siap bantu, kami mau bantu apa? Akhirnya selesai dan sekarang penutupan
JMOK. Yang salah di mana? Intinya diselipkan di dalamnya. Syarat tersebut JMOK itu jumpa muda orang Katolik. OMK orang malas kawin. OMK orang jalan Katolik. OMK orang mikir kawin. Mudah-mudahan itu perjumpaan itu ketemu jodoh dan bisa kawin dari kawan dari kawin. Amin. Sambutan singkat, saya tadi bisa dari kantor, Pak. Suara saya kehilang bisa. Ya. Dengan sambutan singkat, saya mengucapkan kabar terima kasih, bersyukur berkat Tuhan melalui orang-orang yang membantunya. Dan terakhir, kami ketik-ketik penginapan ini enggak seperti di hotel, jelek, enggak baik, kurang ini, kurang itu, bahkan ada setan banyak sekali. Mudah-mudahan setannya ikut semua Pak. Orang-orang muda Katolik ke paroki masing-masing. Bawa setan-setan itu semua. Bawa setan-setan itu. Jangan tinggalkan di sini. Amin. Guru Gideon, guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Romo yang masih setia menemani orang muda ini sampai dengan misa penutup. Terima kasih juga kepada umat di Sumbawa yang juga selalu setia menemani. Semoga menjadi berkat untukmu ke depan dari keterlibatan dan kehadiran ini. Dan untuk kamu punya RTL pulang, hubungi seksi keluarga, seksi kepemudaan di masing-masing paroki bersama BPU, boleh dilanjutkan untuk ditindaklanjuti bersama para pastor paroki. Setelah kita JOMK, target berikutnya menurut bisikan Romo Bayan, kita buat jumpa kelompok kategori Sedekenat NTB. Di dalamnya ada VKRI, Pemuda Katolik, Legio Maria, pokoknya jumpa semua kelompok kategori. Setelah ini tahun depan, bawa dalam doa supaya terjadi ya, supaya semakin banyak kelompok yang terlibat dalam gereja sinodal. Mari kita mohon berkat Allah. Anak muda kita dalam seluruh harapan dan cita-cita mereka, perjalanan pulang, kendaraan yang akan ditumpangi, perjumpaan bersama keluarga dan umat di paroki, dunia ini dan segala isinya dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ekaristi telah selesai, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Gede. Asik.
hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu, cinta yang selalu menyinari hidup kami dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur untuk kerahiman yang mengalir dari hati-Mu, untuk merahimi kami dan dunia ini, walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya hati kudus Yesus, Engkau selalu tahu gejolak